di education. Jadi ada 3 bisnis unit sebenarnya. Jadi education. Kalau perusahaan teknologi itu memang agak susah ya kalau di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gulam Abdullah dan rekan saya Muhammad Nur Komarudin Jailani. Kami merupakan mahasiswa semester 7 program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada malam hari ini kami bermaksud untuk melakukan observasi dengan wawancara terhadap perusahaan atau organisasi terkait pengolahan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Pada saat ini kami telah bersama Pak Am Nugroho untuk melakukan wawancara. Selamat malam Pak Am. Malam, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya kepada kami. Sebagai pembuka wawancara, bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama Bapak, kemudian posisi atau jabatan Bapak, dan sudah berapa lama Bapak berada di perusahaan ini? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Kenalkan, nama saya Aam Nugroho, biasa dipanggil Aam. Saya dari Robot Education Indonesia. Jadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang robotic training dan electrical solution sebagai Chief Executive Officer atau CEO sejak tahun 2022. Gitu. Terima kasih. Di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui informasi lebih lengkap tentang pengolahan manajemen di Robot Education ini. Kita masuki pertanyaan pertama, yakni bisa diceritakan secara singkat profil perusahaan Robot Education seperti tahun berdirinya, kemudian bergerak di bidang apa, dan bagaimana sih secara perkembangannya hingga pesat seperti sekarang ini. Ya, baik. Robot Education Indonesia saat ini kita mulai berdiri itu dari sekitar tahun 2015. Jadi waktu itu kita fokus di education. Jadi ada 3 bisnis unit sebenarnya. Jadi education, ada project, ada store juga. Jadi kita fokus di bidang pendidikan yang kaitannya sama robotik dan elektronik, pembuatan project. Jadi project-project elektronik, robotik, otomasi, dan sejenisnya. Yang ketiga, kita juga menjual produk-produk yang berkaitan dengan elektronik juga, baik itu komponen-komponen elektronik yang kecil-kecil atau juga barang setengah jadi atau juga barang jadi. Jadi project-project yang memang produk-produk yang memang berkaitan dengan robotik itu sendiri. Kemudian kalau kita bicara dari sejarah, sejak tahun 2015 itu kita cukup struggle. Jadi di education itu kita pegang ada sekitar 10 sekolah untuk saat ini, dan itu silih berganti gitu. Jadi ada sekolah yang masuk, ada yang keluar, tapi di titik itu kita banyak belajar, berproses untuk bagaimana selalu meningkatkan kompetensi, kualitas, kepuasan, dan sejenisnya. Termasuk juga selain kita ngajar sekolah itu, kita juga ada private, jadi pendampingan untuk kompetisi robotik ya, baik itu di tingkat lokal, kemudian regional, sampai di nasional, dan bahkan di internasional kayak gitu. Dan alhamdulillah dari sekitar 7 tahun lebih ya pengalaman di bidang education, project, dan seterusnya tadi, kita sudah banyak mengantarkan prestasi dari sisi education, lebih dari 300 pencapaian ya di beberapa kompetisi di semua tingkatan tadi. Juga kita telah membantu banyak sekali klien, lebih dari 200 kalau kita angkakan dalam bentuk data, 200 lebih orang yang sudah terbantu. Jadi kita harapannya nanti ke depan jadi one stop solution di dalam dunia robotik gitu. Kita punya visi teknologi robotik itu untuk semua kalangan. Oke, untuk pertanyaan kedua, bisa diceritakan bagaimana praktik training dan development di perusahaan Robot Education ini? Jadi kalau misal training itu, benar ini kita lebih mengedepankan pendekatan personal ya untuk saat ini, karena memang kita sedang berusaha untuk membangun budaya perusahaan tadi. Jadi untuk saat ini lebih ke one on one, jadi coaching atau trainingnya itu one on one. Jadi misal ada trainer masuk, setelah mulai proses rekrutmen ya tentunya, kita kasih pengertian terkait dengan apa yang mau dia pegang,
kemudian apa yang nantinya harus dia kuasain kayak gitu. Jadi kita punya standar, punya checklist gitu ya bahasanya, untuk poin-poin apa sih yang kira-kira tenornya harus punya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi sangat kompleks sekali ya, mulai dari dasar hingga pro atau bisa banget. Benar. Termasuk juga trainer harus bisa menguasai juga dan sesuai dengan standar atau SOP di perusahaan robot education ini. Oke. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga, bagaimana masalah etika dipraktikkan di perusahaan ini? Mungkin bisa disebutkan salah satunya. Ya. Kalau etika sendiri kita merujuk pada salah satunya transparansi ya. Dalam arti semua proses atau aktivitas yang ada di dalam perusahaan ini sebisa mungkin sama-sama tahu ya, baik antar di internal di organisasi sendiri atau di internal perusahaan sendiri, juga apa namanya kepada klien ya, entah itu sekolah, entah itu apa namanya wali murid yang memang personal ke kita. Jadi nilai transparansi dan keterbukaan ini yang berusaha kita selalu pegang ya gitu. Juga nilai-nilai kejujuran ya terkait dengan apa namanya, karena robotik ini kan kompleks ya, jadi kayak bener-bener proses oriented ya, jadi nggak cuma sesuatu yang kelihatannya mungkin kalau orang awam melihat itu kan kayak cuma main game kayak gitu ya, padahal di situ kan ada proses yang bener-bener dalam kalau kita bener-bener paham kayak gitu. Nah, kejujuran itu juga kita berusaha fair ya, dalam arti semua yang kita lombakan atau yang kita ajarkan itu ya itu adalah bentuk karya masing-masingnya dari setiap student tadi kayak gitu. Jadi selain nilai transparansi dan kejujuran pasti tentunya ada sebuah kepercayaan dari wali murid. Nah, makanya kenapa kok seiring dengan perkembangan waktu atau zaman banyak sekali wali murid dan para siswa-siswi ingin bersekolah atau berlatih di robot education ini. Ya, satu hal lagi itu adalah tentang tanggung jawab ya. Jadi kayak benar-benar kita make sure apa yang wali murid minta atau sekolah minta itu kita penuhi ya, semaksimal mungkin yang kita bisa gitu. Bahkan beberapa contoh ketika robot itu belum jadi, belum selesai ya, teman-teman itu belum bahasanya istirahat dan sebagainya gitu. Benar-benar sampai ini selesai. Jadi sampai pada titik dalam tanda kutip ya darah penghabisan gitu kurang lebih. Jadi tanggung jawab itu yang utama. Jadi sangat besar sekali karena membawa nama baik sekolah juga, terus kepercayaan dari wali murid juga itu. Menurut Mas, apakah ada budaya perusahaan yang spesifik dan unik yang dijalankan di perusahaan ini? Contohnya saja. Iya, kalau perusahaan teknologi itu memang agak susah ya kalau dibikin bahasanya untuk 9 to 5 gitu ya kasarannya, yang kalau kita lihat perusahaan umum di yang kita lihat lah bahasanya. Cuman kita merujuk kepada beberapa perusahaan teknologi besar kayak misal Tesla, terus kemudian startup teknologi yang di US ya, Silicon Valley itu. Kalau mungkin teman-teman lihat Elon Musk ya, bagaimana dia gila banget kerja. Nah itu kita kurang lebih hampir sama gitu kayak Elon Musk, bahwa kalau orang-orang itu mulai kerja jam 9 sampai jam 5 atau mungkin jam 8 sampai jam 4, kita itu mulai dari jam 11 atau 12 siang sampai malam gitu ya. Karena memang dari sisi ide ya, karena kita benar-benar gerak di bidang ide, kreativitas, itu kadang mungkin keluarnya itu mulai panas itu di malam hari gitu, kayak jam-jam segini ke atas gitu. Nah itu mungkin salah satu yang unik ya kalau di budaya. Ya kalau dikatakan unik, saya pikir itu yang salah satunya yang unik. Walaupun tetap dalam prinsipnya kita berusaha untuk bagaimana budaya ini bisa diarahkan untuk lebih setidaknya mengikuti jam biologis kayak gitu. Walaupun mungkin beberapa teman-teman juga jam biologisnya sudah Terganggu. Bukan terganggu ya, tapi beradaptasi gitu biasanya. Jadi jam tidurnya dan jam bangunnya itu ada yang sedikit bergeser gitu. Nah itu yang sedang jadi concern kita, apakah memang itu satu keunikan yang patut dijaga gitu bahasanya, atau sesuatu yang perlu untuk diarahkan kepada hal-hal yang umum gitu. Itu yang jadi concern kita sekarang. Bagaimana proses seleksi dan rekrutmen yang diterapkan di perusahaan ini? Ya, jadi di Robot Education itu kita ada
bagan ya, structure organisasi. Itu ada operational function, ada business unit gitu ya. Business unit tadi yang saya jelaskan, ada education, project, sama store. Nah, proses rekrutmen itu masuk ke operational function. Nah, tentu kita ada proses seleksi. Dari yang pertama itu kita sebar lowongan di kanal media yang kita punya, atau mungkin rekomendasi. Jadi kayak biasanya rekomendasi dari trainer yang sekarang merekomendasikan seseorang gitu untuk masuk ke kita. Jadi tetap berkas itu masuk, CV itu kita seleksi dulu, kita lihat ya kemampuan dia, terus kemudian minat bakatnya, track record dan seterusnya. Baru yang kedua itu ada interview. Jadi tetap kita mengetes ya, atau menguji kesesuaian apa yang dia tulis di CV dengan apa yang ada di dalam kepala dia lewat interview atau wawancara tadi. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat kami berikan ke Mas Pak Aam. Sangat spesifik, jelas, dan kompleks sekali terkait pengolahan di dunia robotika bagaimana, terus kemudian pengolahan manajemennya bagaimana juga, itu sangat kompleks sekali. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada kami, tentunya dengan pemahaman juga terhadap audiens. Cukup sampai di sini. Terima kasih Mas Aam. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat salah kata yang dapat menyinggung Mas Aam. Kami cukupkan di sini ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.